Penuh sukacita hari ini? Amin. Saya mengundang Bapak Ibu Saudara-saudari untuk bangkit berdiri. Kita sama-sama bersukacita di hari kelahiran Tuhan. Kita nyanyikan lagu Hai Mari Berhimpun. Hai mari berhimpun dan bersukaria turut semua ke Betlehem. Marilah pandang Tuhan Raja Sorga, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, Sang Raja. Bernyanyilah kamu tentara malaikat. Bernyanyilah kamu tentara malaikat, turut bernyanyi manusia. Pujilah Tuhan, Juru Selamat dunia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, Sang Raja. Terang yang ilahi, Allah yang sejati. Terang yang ilahi, Allah yang sejati, telah turun menjadi manusia. Allah sendiri dalam rupa insan, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, Sang Raja. Sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, Sang Raja. Silakan boleh duduk kembali saudara-saudari terkasih. Kita akan berdoa. Mari kita satukan hati kita tundukkan kepala. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan, puji syukur kami panjatkan kepadamu ya Bapa, Allah yang kami cintai, yang kami kasihi Bapa. Engkau boleh mengumpulkan kami anak-anakmu ya Tuhan di hari untuk merayakan hari kelahiranmu ya Bapa. Kau berkati kami Tuhan Yesus, dari kami bangun tidur kami bersyukur, kami boleh beraktivitas juga Tuhan selalu sertai. Tuhan berkati dan di hari ini ya Bapa, kiranya Tuhan pimpin kami. Berikan kami roh kudus-Mu Tuhan, untuk kami boleh memuji, memuliakan Tuhan dengan sungguh-sungguh, dengan hati yang penuh sukacita, dan kami juga boleh mendengarkan firman Tuhan dengan hikmat daripada-Mu ya Bapa. Tuhan, kami percaya Tuhan, kami yang hadir hari ini, kami akan pulang tidak akan pernah sia-sia. Kami kembali ke rumah kami masing-masing, maupun di dalam lingkungan pekerjaan kami, ataupun dimanapun kami berada. Kami boleh menjadi garam dan terang bagi Engkau ya Bapa. Tuhan Yesus, biarlah Engkau boleh beracara dari awal, pertengahan hingga akhir Bapa. Kami mau menikmati sukacita bersama ya Bapa dalam menyambut hari kelahiran Engkau Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa juga Tuhan, tak lupa kami berdoa untuk Bapak Pendeta Samuel ya Tuhan, yang nanti akan membawakan firman-Mu hari ini. Berkati hamba-Mu Tuhan,
Biarlah perkataan yang keluar dari mulutnya boleh berasal daripada hikmat daripada Tuhan. Dan berkati juga kami dalam melayani ya Bapak, WL, singer, pemusik, dan konsumsi siapapun panitia yang sudah berjuang dengan terlaksananya hari ini Bapak, itu semua Kau berkati kami semua ya Bapak, Kau jagai, Kau sertai kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Masih tetap sukacita saudara-saudari? Kita nyanyi lagu dengan bangkit berdiri. Saya undang Bapak Ibu Saudara-saudari bangkit berdiri kembali. Kita nyanyikan lagu Hai Dunia Gembiralah. Hai dunia gembiralah dan sambut Rajamu. Di hatimu terimalah bersama bersyukur, bersama-sama bersyukur. Hai dunia, elukanlah Rajamu. Hai dunia, elukanlah Rajamu penebus. Hai bumilah gunung lembah, bersoraklah terus, bersorak-soraklah terus. Dia lahir untuk kami. Dia lahir untuk kami, Dia mati untuk kami, Dia bangkit bagi kami semua. Dia Yesus Tuhan kami, Dia Yesus Allah kami, Dia Raja di atas segala raja. Dia itu firman Allah. Dia itu firman Allah yang turun ke bumi, yang jadi sama dengan manusia. Dia Yesus sobat kami, Dia Yesus Tuhan kami, Sang penebus juru selamat dunia. Rayakan Yesus, rayakan kelahirannya. Rayakan Yesus, rayakan. Rayakan Yesus, rayakan. Rayakan Yesus, rayakan. Rayakan Yesus, rayakan. Dia lahir, Dia lahir, Dia lahir dan hidup selamanya. Dia lahir, Dia lahir. Marilah rayakan, marilah rayakan, marilah rayakan kelahiran Tuhan kita. Ya, saya mengundang Bapak Ibu untuk duduk kembali. Kita akan masuk dari akan firman Tuhan. Mari kita sambut firman Tuhan dengan menyanyikan lagu Dengan Sayap-Mu. Firman-Mu berkata Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan, di setiap
langkah ku percaya. Firman-Mu berkata kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan, di setiap langkah ku percaya. Dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi, di tengah badai hidup ku tak menyerah. Kau kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolonganku di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Kita ulang lagi lagu ini dari awal. Firman-Mu berkata kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan, di setiap langkah ku percaya. Dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi, di tengah badai hidup ku tak menyerah. Kau kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolongan-Mu di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Dengan sayap-Mu kita akan persiapkan hati kita untuk mendengar firman Tuhan. Dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi, di tengah badai hidup Kau tak menyerah. Kau kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolonganku di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami bersyukur kalau hari ini ada kesempatan kami boleh mengingat kembali kehadiran Tuhan, kelahiran Tuhan di dalam dunia ini. Kami bersyukur kalau hari ini juga kami boleh melihat. Atas karena kasih-Mu, kami boleh ada di ruangan ini. Sebagai orang beriman, kami melihat itu bukan sebuah kebetulan,
Tapi kami melihat itu ada campur tangan Tuhan. Atas apa yang kami alami, atas apa yang kami hidupi hari ini. Dan biarlah ya Tuhan, apa yang kami nyanyikan, apa yang kami serukan di dalam puji-pujian kami, boleh memuliakan nama Tuhan. Kalau sebentar kami akan merenungkan akan firman-Mu. Berbicaralah kepada kami ya Tuhan. Dan kiranya firman-Mu menjadikan kami lebih mengasihi Tuhan, lebih mencintai Tuhan. Dan biarlah firman yang diberitakan adalah sungguh ya Tuhan, mengabarkan kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih, ini seluruh doa kami. Demi nama Tuhan Yesus kami ucap syukur dan berdoa. Amin. Baik, rekan-rekan boleh duduk kembali. Selamat pagi Bapak Ibu dikasihi oleh Tuhan. Selamat Natal ya, karena hari ini kita Natalan di tempat ini. Bersyukur satu bentuk ucapan syukur kepada Tuhan ketika bukan sebuah gereja mengadakan Natal. Sebuah kantor mengadakan Natal merupakan wujud syukur dan mengakui bahwa sumber berkat itu adalah dari Tuhan. Dan hari ini kita boleh bersama-sama mengadakan perayaan Natal di tempat ini. Terlebih daripada itu, ada pesan firman Tuhan yang akan kita coba renungkan bersama. Tema hari ini saya berikan satu kalimat, yaitu kelahiran yang membawa damai. Kelahiran yang membawa damai. Bapak Ibu dikasihi oleh Tuhan, apa sih kesan yang Bapak Ibu dapatkan ketika saya mengucapkan satu kalimat? Yaitu, kiranya perdamaian segera terjadi. Kalau misalnya saya mengucapkan itu, slide-nya ada slide yang kedua ya. Jadi kalau saya mengatakan demikian, kiranya perdamaian segera terjadi. Kira-kira apa sih? Slide yang kedua yang warna hijau. Oke. Lagi hijau. Depan lagi. Ya. Kalau misalnya kalimat ini saya ucapkan kepada Bapak Ibu begitu ya. Oh, oke. Karena mungkin tersimak jadi. Ya. Oke, kita tes dulu ya, kita tes. Oke, bisa. Kalau misalnya kalimat ini saya katakan kepada Bapak Ibu gitu ya. Kiranya perdamaian segera terjadi. Mungkin impact-nya nggak terlalu gimana. Karena memang lagi ribut, lagi perang. Kalau tadi mengaminkan jangan-jangan lagi ribut sama suaminya tadi. Enggak ya, bercanda ya. Oke, tetapi kalau kalimat ini saya katakan kiranya perdamaian segera terjadi kepada orang-orang Rusia, Ukraina sekarang. Mungkin impact-nya berbeda. Kalau kalimat ini saya ucapkan kepada orang-orang yang ada mungkin di Palestina misalnya. Jalur Gaza misalnya. Impact-nya akan berbeda dengan kita. Betul? Karena mereka merasakan perang. Karena mereka merasakan ketidakdamaian. Sehingga ketika ada orang mendoakan, ada satu pengharapan kiranya perdamaian segera terjadi. Itu luar biasa. Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan, kalau kita berbicara mengenai perdamaian, begitu ya. Nah, sebaliknya ada kisah perang. Sekolah dulu kita ajarkan mengenai perang apa? Perang dunia pertama, kedua gitu ya. Perang dunia ketiga ada? Janganlah ya, jangan diharapkan. Nah, Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan, perang dunia pertama, kalau kita simak begitu ya, itu sekitar mulainya sekitar tahun 1914. Itu perang yang luar biasa dahsyat. Kalau saya searching di Wikipedia begitu ya, itu banyak sekali korban gara-gara perang itu. Ada sekitar 70 juta tentara yang ikut. Ya. Kemudian menyebabkan sekitar 9 juta prajurit itu tewas. Kemudian menyebabkan 30 juta orang sipil meninggal dan ada sumber mengatakan 21 orang mengalami cacat. Wah, luar biasa. Begitu dampak perang yang luar biasa. Dan kalau misalnya kita mengandai-andai, kita semua ini tentara yang ikut perang saat itu. Yang mungkin kita pikirkan setelah mungkin kalau hari pertama, hari kedua sedang asik-asiknya gitu ya. Membela negara, membela dan sebagainya. Tapi mungkin kalau sudah seminggu, 2 minggu, berbulan-bulan, bahkan perang ini lebih dari 4 tahun. Kalau kita adalah tentara di garis depan, apa yang mungkin kita pikirkan, kita bayangkan? Mungkin kita berharap apa? Perang cepat
selesai. Betul nggak? Nggak usah perang deh. Mungkin kemarin yang kita sudah lalui pandemi, sudah merasakan? Ada yang kehilangan orang yang dikasihi waktu pandemi. Atau mungkin sakit yang luar biasa waktu saat pandemi. Bagaimana berapa tahun? Sekitar 2020 sampai 2022 lah ya. 2-3 tahun. Sepertinya seolah-olah kita mengatakan, kalau bisa Tuhan cepatlah pandemi selesai. Betul nggak? Ya. Dan itulah saat ini yang mereka sedang rasakan. Ukraina, Rusia, orang-orang di Gaza. Tolong kalau bisa segera selesai. Nah, kembali lagi. Perang dunia pertama ini, tahu nggak? Gara-gara apa sih? Perang ini bisa muncul. Apa yang mencetuskan? Memang sebelumnya ada politik yang semakin memanas. Kemudian di tahun 1914 ini ada seorang yang namanya Franz Ferdinand. Ini seorang putra mahkota yang nantinya akan menggantikan, begitu, yang nanti mendapatkan tahta di Austria. Itu dibunuh. Ketika dibunuh, kemudian 1 bulan berikutnya perang tercetus. Pencetusnya adalah pembunuhan seorang nasionalis kepada tahta mahkota ini. Bapak Ibu dikasihi oleh Tuhan, di saat perang terjadi, saya yakin orang-orang yang ada di garis depan berpikir yang tadi. Buruan, cepatlah selesai. Namun 4 tahun 3 bulan, barulah harapan itu mereka dapatkan. Nah, saya tidak mengisahkan perang ini panjang lebar, tetapi ada satu kisah menarik. Saya lupa judul filmnya, tetapi ada sebuah kisah menarik yang dicatat dalam sejarah. Kalau membaca di dalam history.com nanti dapat. Ya. Nah, di sana ada sebuah kisah. Kisah ini disebut dengan kisah Christmas Truce. Yaitu apa? Gencatan senjata waktu Natal. Nah, Perang Dunia Pertama ini begitu sengitnya. Perang Dunia Pertama ini banyak memakan korban, Bapak Ibu. Nah, pada saat menjelang 25 Desember tahun 1945 ini, antara Jerman dan juga Inggris sedang sengit-sengitnya perang. Sedang sengit-sengitnya perang, ya, mereka begitu menginginkan musuh kalah. Nah, suatu saat pada tanggal 23 Desember ada tentara Jerman dan Inggris. Tentara Jerman yang kemudian apa? Dia memasang pohon-pohon karena itu perangnya ada juga hutan begitu ya, pohon-pohon pinus dan sebagainya. Nah, dia bikin tuh pohon Natal. Kemudian dengan pohon-pohon yang kecil ini, kalau kita membayangkan perang dunia pertama itu kan mereka bikin parit begitu ya, bikin parit untuk berlindung, kemudian dia nembak musuhnya ke depan. Nah, dari parit ini mereka mulai apa? Tanggal 23 Desember itu ada pohon-pohon kecil yang dia pegang, yang dia taruh di atas parit, di pinggiran parit. Tidak hanya itu, kemudian dia mulai menyanyikan lagu Malam yang Sunyi di dalam bahasa Jerman. Nah, kemudian ini tidak jauh dari tentara Inggris gitu ya. Mereka mendengar alunan lagu Malam yang Sunyi ini, tentu dalam bahasa Jerman. Gitu ya. Apa yang terjadi? Lagu Natal itu kan nggak cuma dalam lagu bahasa Jerman ya. Ternyata dalam bahasa Inggris juga sama. Malam yang Sunyi ada terjemahannya. Orang-orang Inggris ikut nyanyi, Bapak Ibu. Di satu sisi orang Jerman nyanyi menjelang Natal ini, Malam yang Sunyi. Kemudian orang yang di seberang sana, yang merupakan musuhnya, juga menyanyikan yang sama. Malam sunyi senyap, bintang-bintang cemerlang, dan sebagainya, dan seterusnya. Mereka saling berhadapan, tetapi bukan untuk saling menembak. Tetapi apa? Saling menyanyikan lagu yang sama, seolah-olah lagi nyanyi paduan suara, yang satu pakai bahasa Jerman, yang satu pakai bahasa Inggris. Keren ya? Ada masa perang, tetapi karena Natal, mereka tidak saling menembak. Tetapi mereka apa? Mereka saling menyanyikan. Betul, Perang Dunia Pertama tercetus karena Franz Ferdinand ini dibunuh. Tetapi gara-gara Perang Dunia Pertama ini,
kita juga melihat ada kisah di balik itu. Ada kisah di mana Natal kemudian membuat orang yang berperang bisa tidak saling menembak. Bahkan ketika membaca lebih lanjut lagi, kisah ini kemudian apa? Bahkan mereka ini tidak hanya saling menyanyikan lagu, tapi mereka makin mendekat. Saling bertukar hadiah. Kalau di sini dapat hadiah ya, bukan tukar hadiah ya. Udah ada nomornya soalnya. Oh, tukar juga. Wah, jangan-jangan ini gara-gara Jerman sama Inggris. Jadi mereka bertukar hadiah. Apa yang ditukar mereka? Ya, mereka ada yang menukarkan rokok dan sebagainya. Saling memberi minuman dan sebagainya. Indah ya. Musuh saling berperang, tetapi karena Natal ada tidak saling berperang. Apa yang dikasih oleh Tuhan? Bahkan dikisahkan di dalam story.com itu, mereka bahkan main bola bareng-bareng. Bayangkan, musuhan tapi main bola bareng-bareng. Seru ya? Musuhan, perang, tapi mereka main bola bareng-bareng, Bapak yang dikasih oleh Tuhan. Nah, saya teringat ketika melihat hal ini. Mereka yang bertukar satu dengan yang lain. Ya, ada makanan, ada minuman, dia memberikan dan sebagainya. Saya teringat satu bagian firman Tuhan yang terambil dari Yesaya 9 ayat yang kelima. Demikian firman Tuhan. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita, tampuk pemerintahan ada di atas bahunya. Dan namanya disebut orang, penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Bapak yang dikasih oleh Tuhan, kalau mereka tadi yang perang kemudian menjelang 25 Desember, kemudian menghentikan perseteruan mereka. Apa sih yang ada dalam pikiran mereka? Apa yang sedang mereka pikirkan? Mereka mungkin saja berpikir, ini kan hari kelahiran daripada Yesus Kristus. Siapa Yesus Kristus itu? Kalau kita baca Yesaya ayat 9 ayat kelima dikatakan apa? Dia adalah Raja Damai. Masa sih ketika kita mengenang Raja Damai lahir ke dunia, kemudian kita berperang, seolah-olah mereka ingin mengatakan demikian. Raja Damai datang loh, masa sih kita berperang? Ayo kalau demikian kita jangan berperang. Tapi ini kasih oleh Tuhan, ketika kita membaca hal ini, coba kita perhatikan juga di depannya, ya gelar yang diberikan tidak hanya Raja Damai. Di situ dikatakan apa? Penasehat yang ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal. Ketika digabungkan dengan Raja Damai, kemudian saya berpikir begini. Apakah iya ketika menjadi penasehat ajaib tetapi nggak ada damai? Bisa nggak sih? Kalau kemudian menjadi Allah yang perkasa tetapi tidak ada kedamaian di sana. Bagaimana kita gambarkan Allah yang semacam itu? Yang senantiasa sepertinya berperang terus, nggak ada kedamaian. Dan juga Bapa yang kekal, kalau tidak ada kedamaian. Kekal di dalam hal apa? Kengeriankah? Tapi bersyukur. Kita mengenal Yesus Kristus juga adalah Raja Damai. Tapi ini kasih oleh Tuhan ketika kita melihat hal ini. Pertanyaannya adalah, apa sih yang dilakukan oleh Tuhan Yesus sehingga dia diberikan gelar Raja Damai? Apa sih yang harus dilakukan dan juga yang dilakukan oleh Tuhan Yesus di dalam dunia ini sehingga disebut sebagai Raja Damai? Apa kebalikan daripada kata damai? Adanya perseteruan, adanya permusuhan, dan itulah yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Yaitu yang utama adalah Yesus mendamaikan perseteruan antara Allah dan manusia. Loh, kok bisa? Masa sih Allah dan manusia itu berseteru? Masa sih musuhnya Allah yang Maha Kuasa berseteru dengan manusia yang fana? Yang kalau misalnya Allah itu hanya meniupkan gitu ya, mungkin manusia itu sudah bertumbangan gitu. Masa sih manusia itu berani berseteru dengan Allah yang macam begitu? Ibaratnya adalah ketika kita orang lemah kemudian kita berani melawan orang yang begitu sangat kuat. Penuh dengan kekuasaan dan sebagainya. Lalu maksudnya apa sih ketika ada perseteruan Allah dengan manusia? Ingat, manusia pertama di dunia, Adam,
dan Hawa. Nah, dari sanalah kita mencoba untuk masuk di dalam hal ini. Adam dan Hawa memilih bujukan iblis. Dan kemudian apa? Kedagingan mereka, sehingga mereka memakan buah pengetahuan yang baik dan yang jahat. Yang dilarang oleh Tuhan untuk dimakan. Bahkan, bukan sekedar dimakan, meraba pun jangan. Nah, itulah akhirnya ketika kita melihat manusia pertama ini jatuh ke dalam dosa. Kejatuhan manusia pertama ini ke dalam dosa bukan sekedar pelanggaran kepada perintah Allah. Enggak cuma itu. Bukan karena pelanggaran bahwa Allah melarang makan buah pengetahuan yang baik dan jahat. Bukan sekedar itu, tetapi ini adalah bentuk daripada pelanggaran perintah Allah. Menyepelekan apa yang menjadi perintahnya Allah. Menyepelekan kekudusan Tuhan, tidak menghormati Tuhan. Inilah yang keluar daripada peristiwa tersebut. Bukan sekedar yang tadinya nggak boleh makan atau meraba, kemudian memakannya. Bukan sekedar itu, tetapi manusia dari sejak itu, manusia adalah manusia yang melawan Allah. Apa sih bujukan iblis hari itu kepada Adam dan Hawa? Bukan sekedar kalau kemudian makan buah itu kemudian menjadi kenyang. Kalau kita makan buah, apa yang terdapat? Mungkin kenyang. Tapi hari itu bisikan daripada iblis bukan sekedar membuat kenyang. Dia mulai dengan tatapan matanya melihat buah itu enak kan? Dilihat enak kan? Dimakan enak kan? Enggak cuma itu. Kalau kamu makan buah itu, kamu akan menjadi seperti Tuhan, menjadi seperti Allah. Itulah yang kemudian membuat Hawa awal mulanya jatuh dalam dosa. Dia ingin seperti Allah. Nah, dari situ kemudian kita melihat bahwa manusia yang tadinya di dalam hubungan yang harmonis dengan Allah, tetapi karena ambisi manusia, sekali lagi, karena ambisi daripada Hawa, dia jatuh dalam dosa. Ambisi kalau sudah dierami oleh iblis akan menjadi ambisius, dan ambisius itu lebih cenderung untuk mengutamakan diri, dan itu yang jahat. Ambisi itu baik kalau itu dilakukan dengan positif. Karena kalau tidak punya ambisi, orang itu akan mengalir seperti air, ngikutin aluran air. Seperti halnya kalau di dalam psikologi ada namanya das, its, dan ego. Ego itu tidak salah. Dalam diri manusia harus ada ego. Karena kalau tidak punya ego, dia apa? Kemana aja diajak orang juga mau. Karena nggak punya ego. Ego itu mendrive seseorang. Tetapi kalau ego itu nggak dikendalikan dan dikontrol, orang itu menjadi egois. Itu jahat. Demikian juga ketika Adam dan Hawa, kemudian ambisinya, kemudian dirami oleh iblis, dia menjadi jahat. Karena apa? Ambisinya ingin menjadi seperti Allah, menjadi seperti Tuhan. Itu jahat. Nah, hubungan manusia dengan Allah yang tadinya harmonis, yang manusia diciptakan dan ditaruh di taman Allah yang begitu indah. Di sana tinggal hidup bersama dengan Tuhan. Tapi karena dosa, akhirnya Allah apa? Mengusir mereka. Keluar dari taman Allah. Keluar dari taman ini. Hubungan yang harmonis Allah dengan manusia dirusak oleh dosa manusia. Dan sejak itulah manusia hidup di dalam kekotoran dosa. Dan kalau kita membaca di dalam Roma pasal 3 ini, katakan apa? Tidak ada yang benar, seorang pun tidak. Tidak ada seorang pun yang berakal budi, tidak ada seorang pun yang mencari Allah. Semua orang telah menyeleweng, mereka semua tidak berguna, tidak ada yang berbuat baik, seorang pun tidak. Ingin menegaskan bahwa setiap orang yang sudah jatuh di dalam dosa, itu seperti itu. Setiap orang yang sudah jatuh di dalam dosa, tidak ada keinginan untuk mencari Allah. Lalu bagaimana dengan orang-orang yang tidak mengenal Allah, kemudian sepertinya mereka sembahyang? Ya, karena mereka mencari bagaimana supaya diri mereka dirasakan mendapat selamat. Karena ini adalah keinginan. Karena gini, di dalam setiap diri manusia, tidak ada, kecuali kalau manusia ini agak nggak benar ya,
Nggak ada di dalam diri manusia, siapapun juga, bahwa dia mau hidup yang ujung-ujungnya dia akan dihukum. Ada yang di sini yang kemudian dengan sadar, tidak dalam kondisi yang sakit, dalam tanda kutip secara jiwanya, yang mau menekuni sebuah kerjaan yang ujung-ujungnya membawa dia menderita. Ada yang begitu? Atau kalau mau ditanya lebih lanjut lagi, ada di sini yang mungkin yang belum menikah, kemudian ditawarkan seorang pasangan, kalau misalnya ini cewek di sini, ditawarkan, itu ada cowok, tapi kemudian kita tahu, kalau menikah dengan cowok itu, hidupmu menderita. Masih mau? Nggak mau ya? Pasti nggak ada yang mau, kecuali orang itu sakit. Betul nggak? Iya, kecuali sakit loh ya. Tapi dunia percintaan terkadang ada ya. Oke, balik lagi. Enggak ada yang mencari Tuhan. Lalu bagaimana seolah-olah ada orang-orang lain yang di luar sana, sepertinya mereka sembahyang dan mencari Tuhan? Iya, karena mereka berpikir dengan cara itu, dia mendapat selamat. Padahal, dari ayat ini kita tahu, tidak ada orang yang mencari Allah. Tidak ada orang yang mencari Tuhan. Enggak ada keinginan ke sana. Karena keinginannya apa? Seperti Hawa tadi. Ambisinya apa? Dia ingin seperti Allah. Dia tidak dikekang, dia tidak diatur, tetapi dia yang mengatur. Ini keinginan manusia. Hari ini, kalau ada seperti itu di tempat ini, ada yang nggak mau diatur, padahal ada aturan. Berarti itu benih-benih Hawa masih ada. Iya, benih-benih Hawa masih ada dan belum dibereskan menjadi manusia yang baru. Inginnya melawan aturan, yang penting aku senang, dan bahkan aku di atas aturan. Kan begitu. Balik lagi di dalam apa yang kita renungkan di sini. Di dalam kondisi manusia yang jatuh di dalam dosa, yang melawan Allah, maka status perang Allah pantaslah membinasakan manusia. Manusia yang berdosa, manusia yang berdosa seharusnya dia mendapatkan hukuman kematian yang kekal. Ingat zaman Nuh. Karena manusia yang begitu bobroknya, akhirnya Tuhan apa? Mendatangkan air bah. Tetapi Allah mengasihi Nuh dan keluarganya. Dan di sana dikatakan ada berapa orang? 6 orang yang diselamatkan. Setelah Nuh nanti ada kejadian yang lain. Kejadian yang lain, kejadian yang lain. Tuhan ingin mengingatkan bahwa manusia harus setia kepada Tuhan. Kalau enggak, kamu akan dihukum. Ini yang terjadi, Bapak Ibu dikasihi Tuhan. Manusia terus menghina Allah dengan hidup menuruti keinginan hawa nafsunya, keinginan dirinya sendiri, membuat peraturan demi keinginan dirinya sendiri. Dan keadaan dalam status perang inilah Allah, ini penting, mengambil satu inisiasi, yaitu Allah berinisiatif untuk mendamaikan Allah dengan manusia. Dari mana? Perhatikan ini, yang tadi kita baca. Di sana apa? Inisiasi Allah dengan cara seorang anak telah lahir untuk kita. Seorang putra telah diberikan untuk kita. Ini adalah inisiatif daripada Tuhan. Ayat ini tidak ingin menggambarkan bahwa manusia minta-minta sama Tuhan. Tolong kasihlah anak Tuhan kemudian lahir jadi manusia. Untuk menyelamatkan kami manusia. Enggak ada. Tetapi ini adalah inisiatif daripada Tuhan untuk mendamaikan Allah dengan manusia. Ini yang terjadi. Yang pertama, damai adalah inisiasi daripada Allah. Karena manusia kecenderungannya tidak mau berdamai. Kecenderungannya enggak mau berdamai. Kalau misalnya ada yang bersalah dan sebagainya, coba. Kalau Bapak Ibu di pihak, saudara-saudara di pihak yang benar, seberapa persen daripada kita yang mau dahulu mendatangi orang yang salah kepada kita? Betul. Ego kita yang mementingkan diri, maunya apa? Orang yang salah datang sama kita. Tetapi di pihak Allah ketika manusia jatuh dalam dosa berseteru dengan Allah, pihak Allah di pihak yang benar, dia yang mendatangi manusia. Dia yang punya inisiasi untuk datang. Dia yang berinisiatif melalui kelahiran Yesus untuk membawa damai. Ini yang terjadi. Dan ini nggak mungkin dilakukan oleh manusia. Siapapun juga, dalam level apapun juga imannya. Level apapun juga secara psikologisnya. Nggak mungkin
ada kemauan untuk ini. Tapi dikasih oleh Tuhan. Saya juga teringat di dalam Lukas pasal yang kedua, ayat 13-14, dikatakan ini. Tiba-tiba tampak Allah bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah besar bala tentara surga yang memuji Allah, katanya. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Ini menarik, bahwa penebusan yang Allah lakukan melalui Yesus Kristus itu adalah penebusan yang membawa apa? Membawa damai. Jadi kelahiran daripada Yesus Kristus adalah kelahiran yang membawa damai. Dan juga Lukas pasal yang kedua, 28-30. Dikatakan bahwa sekarang Tuhan biarkanlah hambamu ini pergi dalam damai. Sesuai dengan firman-Mu. Sebab apa? Mataku telah melihat keselamatan yang datang darimu. Yesus Kristus datang ke dunia dan ketika orang melihat itu, orang melihat apa? Kedamaian. Jadi penebusan yang Tuhan lakukan melalui Yesus Kristus itu mendatangkan damai. Mendatangkan damai. Kelahiran yang mendatangkan damai. Sekali lagi, penebusan dari Yesus Kristus membawa damai. Nah sekarang, terakhir, ini yang penting. Tidak sekedar kita mengetahui kisah ini. Tidak sekedar kita mengetahui Allah maunya apa. Tetapi yang penting adalah ini. So, dampaknya buat kita apa? Kalau kita tahu ada kisah yang indah, tetapi tidak berdampak bagi hidup kita. Itu hanya sebuah pengetahuan belaka. Dampaknya apa sih? Dampak kelahiran yang membawa damai itu apa sih? Coba kita perhatikan di dalam Yesaya 52 ayat yang ke-7. Demikian. Betapa indahnya di atas bukit-bukit langkah-langkah orang yang membawa berita. Yang mengabarkan damai sejahtera dan memberitakan kabar baik, yang mengabarkan keselamatan dan berkata kepada Sion, Allahmu memerintah sebagai Raja. Menarik di sini, ketika saya merenungkan, manusia sudah didamaikan oleh Tuhan melalui Yesus Kristus. Dari ayat ini saya menemukan satu bagian, bahwa penebusan yang Tuhan lakukan, itu mendatangkan damai. Nah, efeknya apa? Ketika penebusan itu mendatangkan damai buat kita, itu adalah artinya begini, bahwa orang-orang yang percaya kepada Tuhan, dia merasakan, dia mendapatkan damai. Dan kalau kita melihat dari Yesaya tadi, kemudian kita hubungkan dengan ini. Matius pasal yang kelima ayat yang ke-9, dikatakan bahwa berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak. Dua poin ini saya simpulkan, bahwa damai adalah karakter daripada anak-anak Allah. Saya simpulkan untuk apa? Kita yang sudah didamaikan oleh Tuhan, damai bersama dengan Tuhan, kita diminta juga membawa damai. Cara ngeceknya seperti ini. Kalau kita datang pada orang, orang itu akan melihat kita sebagai damai yang datang atau kerusuhan yang datang. Kalau orang melihat dari jauh begitu, saya minggir. Atau ketika orang itu datang, kita melihat ada kedamaian. Kalau berjumpa dengan dia, kalau berbicara dengan dia, atau malah masalah yang datang kalau kita bicara sama orang. Jadi sebagai orang yang sudah didamaikan dengan Allah, kita seharusnya menjadi pembawa damai. Itu pun yang tadi saya tuliskan di yang saya kutip dari Yesaya 52 ini. Betapa indahnya di atas bukit-bukit langkah-langkah orang yang membawa berita yang mengabarkan damai sejahtera dan memberitakan kabar baik yang mengabarkan keselamatan. Kita datang bawa damai. Kita datang bawa keselamatan. Bukan membawa pertarungan. Bukan membawa kebencian. Jadi hari ini bukan sebuah kebetulan kalau kita mendengar firman ini. Datanglah sebagai pembawa damai. Pergilah sebagai orang yang membawa damai. Dan itu bisa kita lakukan kalau kita sudah mendapatkan damai. Ingat kisah di Perjanjian Baru mengenai apa? Orang yang sudah diampuni. Orang yang sudah diampuni, tapi ternyata orang yang sudah diampuni ini tidak mau mengampuni. Betul kan? Hutangnya yang begitu banyak diampuni sama raja,
kemudian ketemu dia keluar dari ruangan itu, ketemu sama temannya yang hutangnya cuma sedikit. Sudah diampuni begitu banyak, ketemu dengan ketemu dengan teman yang berhutang sedikit. Apa yang terjadi? Dia mencekik temannya itu, kemudian memasukkannya dalam penjara karena dia nggak bayar hutang. Ini artinya apa? Orang yang sudah diampuni, dia tidak bisa merasakan efek daripada pengampunan. Dan hari ini kalau kita sudah tahu, kita sudah diampuni, ada damai antara kita dengan Allah, maka kita harus membawa damai kepada setiap orang. Ketika kita masuk ruangan kantor, kalau kita masuk ke tempat di mana kita berada, biarlah orang merasakan ada kedamaian. Ada berkat ketika kita berjumpa dengan orang. Biarlah ini menjadi pesan kita. Tapi ini kasih oleh Tuhan, ada sebuah kisah. Dan ini adalah kisah fiksi. Jangan dicari, karena nggak ada. Ya. Kisah ini adalah berbicara mengenai ada seorang perempuan. Perempuan dalam tanda kutip, perempuan yang nakal. Ya, dia berganti-ganti pasangan demi uang dan sebagainya. Orang ini masih muda. Ya. Kemudian singkat cerita, kemudian ya namanya manusia semakin bertambah usianya. Tambah usia, kemudian dia mulai tua, begitu ya, sudah nggak laku lagi. Kalau dulu ketika masih muda, banyak sekali orang yang ngantri mau dengan dia. Sekarang sudah mulai tua, enggak. Nah, nggak cuma itu, kemudian ternyata dia makin hari makin tubuhnya itu lemas. Singkat cerita, bahwa dia ini divonis menderita HIV. HIV menyerang imun manusia, kemudian makin menurun, ya, bodinya, antibodinya, kemudian dia mulai lemas. Dan ketahui, dia tidak seperti waktu muda. Apalagi ketika dia tahu dia punya sakit seperti ini. Hidupnya makin sulit. Kemudian dia berobat ke puskesmas, gitu ya, tempat berobat. Di sana ada dokter yang sedang praktek. Dokter muda, laki-laki yang sedang praktek. Kemudian dia memeriksa. Rutin, sebulan sekali, kemudian lama-lama, seminggu sekali karena memang kondisinya makin melemah. Dan sampai satu titik bahwa ibu ini sudah nggak bisa lagi berjalan datang ke puskesmas. Kemudian karena ditunggu-tunggu nggak datang, akhirnya dokter ini punya inisiatif. Dia datengin ke rumahnya. Kemudian didatang ke rumahnya, diperiksalah wanita ini, dan kondisinya makin. Tapi ini kasih oleh Tuhan. Singkat cerita, sebulan, 2 bulan, 3 bulan, berbulan-bulan berlalu, hampir 6 bulan kemudian, pada suatu ketika dokter ini mengunjungi perempuan tua ini yang sedang sakit HIV. Kemudian memeriksanya, wanita ini berbicara dengan dia. Singkat cerita, dokter ini kemudian membalas dan kemudian mengatakan sesuatu. Perempuan ini bertanya, kenapa kamu masih mau datang ke sini? Gitu ya. Kemudian pemuda ini, ya aku ingin merawatmu. Dia seorang dokter dan sebagainya. Kemudian suatu hari setelah kalimat itu diucapkan oleh perempuan ini, dokter ini sudah menjawab, kesempatan yang lain. Dokter ini berkata kepada wanita ini, aku ingin berbicara dengan kamu serius. Muka dokter ini cukup serius. Nah, wanita ini kemudian mulai berpikir aneh-aneh. Jangan-jangan hidupku tidak lama lagi. Aku menderita sakit ini sudah sekian bulan. Mungkin ini yang mau dikatakan sama dokter. Laki-laki muda ini, seorang dokter yang masih muda, cakap ini, ngomong sama perempuan itu. Maukah engkau menikah dengan aku? Kemudian apa yang kemudian perempuan ini katakan sama dokter muda itu? Dia marah. Dokter, kalau memang dokter sudah tidak mau merawat aku lagi, katakan saja. Nggak usah kamu mengatakan seperti itu seolah-olah kemudian kamu membahagiakan aku.
Engkau mengatakan, apakah aku mau menikah dengan kamu? Dokter itu mengatakan sekali lagi, maukah engkau menikah dengan aku? Tapi ini kasih Tuhan. Di awal saya katakan, ini sebuah cerita, fiksi. Di dalam dunia ini tidak ada yang melakukan hal seperti itu. Tapi ingat, hari ini kita merayakannya. Ada Allah yang mau datang ke dunia untuk orang yang berdosa. Kalau diibaratkan seperti perempuan tua yang sudah lemah dalam kondisinya. Tapi Allah mau datang. Dan kemudian bertanya kepada kita, maukah engkau diselamatkan? Maukah engkau yang berdosa diselamatkan? Maukah engkau yang masih bergumul dengan dosa-dosamu hari ini? Engkau diampuni. Itu hanya dilakukan oleh Allah, manusia. Dan hari ini kita merayakannya. Dan biarlah ini menjadi satu perenungan kita bersama-sama. Bahwa penebusan melalui kelahiran Tuhan Yesus itu membawa damai buat kita. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Kalau di dalam dunia hanya ada cerita fiksi, ada seorang pemuda yang cakap, yang ganteng, kemudian berbicara kepada seorang perempuan yang sudah tua, yang lemah, yang hartanya sudah habis karena dia harus berobat karena sakit. Dan dia sakit-sakitan. Pemuda itu mengatakan, maukah engkau menikah dengan aku? Ini adalah sebuah cerita fiksi yang tidak mungkin ada di dalam dunia ini. Tetapi bagi Allah, Allah yang benar, yang maha kuasa, Allah yang maha kudus, itulah yang dilakukan. Dia mendatangi manusia yang berdosa. Dia mendatangi manusia yang tidak berdaya untuk lepas dari dosa. Seolah-olah manusia yang sedang berpenyakitan karena dosa. Dan Tuhan menanyakan kepada kita hari ini, maukah engkau sembuh? Maukah engkau diselamatkan? Maukah engkau bersama dengan aku? Bapak ini kasih oleh Tuhan. Kalau hari ini firman Tuhan secara pribadi menegur kita, menegur akan kehidupan kita. Kalau kita sudah percaya dan mengikut Tuhan bertahun-tahun lamanya. Tapi kalau hari ini firman ini berbicara secara pribadi, menegur kita. Ada kehidupan yang harus dilepaskan. Kehidupan yang harus ditinggalkan. Dan Tuhan membuka tangan. Datanglah kepadaku. Karena aku mengampunimu. Datanglah kepadaku. Karena aku mengasihimu. Dalam beberapa waktu ke depan ini, ambillah waktu teduh sejenak. Berdoalah kepada Tuhan. Kalau Tuhan berbicara secara pribadi hari ini, Tuhan menghendaki hidup yang benar di hadapan Tuhan. Kalau ada hal yang tidak berkenan yang masih engkau hidupi hari ini, katakanlah kepada Tuhan. Bukan sebuah kebetulan. Tuhan mau kita mengakuinya di depan Tuhan. Berbicaralah secara pribadi kepada Tuhan. Inilah doa kami ya Tuhan, bagian daripada hidup kami yang kami bawa kepadamu. Kami menyadari kami adalah manusia yang berdosa, sangat berdosa. Dan selayaknya kami adalah orang yang mendapatkan hukuman karena kami berseteru dengan Allah di dalam dosa kami. Tetapi hari ini kami dijadikan mengerti bahwa Allah yang lahir menjadi manusia melalui Yesus Kristus datang memberikan pengampunan, memberikan keselamatan buat kami. Nah, kelahiran Yesus adalah kelahiran yang membawa damai bagi setiap kami. Kami bersyukur ya Tuhan, kalau hari ini kami semakin diteguhkan kembali iman kami. Engkau datang untuk kami
karena mengasihi kami, oleh karena kasih-Mu yang begitu besar. Karena begitu besar kasih Allah kepada kami. Sehingga Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, yang dikasihinya untuk kami, orang-orang yang berdosa ini ya Tuhan. Dan setiap kami yang percaya kepadanya, tidak akan binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk Tuhan Yesus yang Tuhan sudah utus untuk kami, menebus dosa kami, mendamaikan kami dengan Allah. Dan biarlah hidup kami adalah hidup yang membawa damai, menghadirkan damai dimanapun juga kami ada. Di tengah-tengah keluarga kami, di tengah-tengah relasi kami, di tengah-tengah tempat kerja kami membawa damai. Terima kasih Tuhan, ini doa kami. Kiranya Tuhan memberkati. Demi nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu dipersilakan duduk kembali. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, kita baru saja mendengarkan firman Tuhan yang dibawakan oleh Bapak Pendeta Samuel. Dari firman Tuhan kita belajar bahwa damai adalah inisiasi dari Allah dan penebusan yang dilakukan Yesus itu membawa damai. Jadi apa yang kita dengar hari ini kiranya kita bisa lakukan dan kita renungkan juga, kita boleh menjadi mendampak damai yang membawa damai bagi lingkungan kita, baik itu dalam keluarga kita di rumah, maupun itu di kantor, ataupun dimanapun kita berada. Untuk meresponi firman Tuhan, kita nyanyikan lagu Ku Mau Sepertimu Yesus. Bagaikan bejana siap dibentuk, demikian hidupku di tangan-Mu. Dengan urapan kuasa Roh-Mu, ku dibaharui selalu. Jadikan ku alat dalam rumah-Mu, inilah hidupku di tangan-Mu. Bentuklah seturut kehendak-Mu, pakailah sesuai rencana-Mu. Ku mau seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu. Jadikan ku alat. Jadikan ku alat dalam rumah-Mu, inilah hidupku di tangan-Mu. Bentuklah seturut kehendak-Mu, pakailah sesuai rencana-Mu. Ku mau seperti-Mu Yesus. Ku mau seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu. Ku mau seperti-Mu Yesus. Ku mau seperti-Mu
disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan namamu, memuliakan namamu, memuliakan namamu. Kita tiba dalam waktunya untuk penyalaan lilin. Kita sudah memegang lilinnya, Bapak Ibu Saudara-saudari. Oke, kita akan menyanyikan lagu Malam Kudus. Malam kudus, sunyi senyap, dunia terlelap. Saya mengundang untuk Bapak Pendeta Samuel, Bapak Hen, Pak Sandy, dan Ibu Silvi, serta Bapak Gunawan untuk maju ke depan bersama-sama menyalakan lilin yang ada di depan. Ayah bunda dosa dan kudus, anak tidur tenang, Anak tidur tenang. Malam kudus, sunyi senyap, kabar baik menggegam. Saya mengundang Bapak Ibu Saudara-saudari untuk bangkit berdiri. Kita angkat lilin di atas kepala kita tinggi dan kita nyanyikan lagu ini bersama-sama. Dan dalam menyaksikannya, lahir Raja Shalom, lahir Raja Shalom. Kita nyanyikan bait yang ketiga. Malam kudus, sunyi senyap, bintangmu gemerlap, juru selamat manusia, ada datang di dunia. Kristus anak Daud, Kristus anak Daud. Silakan Bapak Ibu Saudara-saudari untuk duduk kembali dan lilinnya boleh dimatikan. Kita akan berdoa, doa syafaat yang akan dibawakan oleh Bapak Pendeta Samuel. Baik, mari kita sama-sama berdoa.
Bapa kami yang di surga, kami bersyukur ya Tuhan kalau hari ini ada kesempatan ketika kami juga menaikkan doa-doa kami. Kami bersyukur Allah yang mau mendengar adalah Allah yang juga mau berbicara kepada kami. Kami berdoa ya Tuhan, pertama kami berdoa untuk setiap bagian daripada PT Kalik Bina Mada ini ya Tuhan. Tuhan berkati dari setiap shareholder, direksi, karyawan, customer, dan juga supplier semuanya. Tuhan berkati. Biarlah kami merasakan kebaikan Tuhan, kasih Tuhan atas apa yang kami dapatkan selama ini. Kami boleh memuliakan, memuji nama Tuhan atas apa yang Tuhan sudah berikan kepada kami. Kami bersyukur ya Tuhan untuk semua ini. Tuhan berkati setiap orang-orang yang menjadi bagian daripada perusahaan ini. Dan kami percaya Tuhan boleh menjadikan perusahaan ini berkat. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk orang-orang yang terlibat di dalamnya. Tidak hanya ketika mereka ada di tempat ini, di tempat pekerjaan ini, tetapi rumah tangga mereka Tuhan berkati. Setiap pergumulan hidup mereka, Tuhan juga berikan jalan keluar. Tuhan juga berkati apa yang menjadi cita-cita mereka, harapan mereka, di tengah-tengah hal-hal yang tidak mudah yang sedang mereka hadapi. Tuhan berkati dalam relasi suami istri, berkati relasi anak dan orang tua, berkati antara saudara dengan saudara, dan juga berkati ya Tuhan, setiap orang yang ada di tempat ini, sesama karyawan Tuhan berkati, atasan dan juga bawahan Tuhan berkati, ada kasih daripada Tuhan yang melingkupi mereka. Kami juga berdoa ya Tuhan, untuk setiap pergumulan yang sedang dihadapi, kami juga berdoa, bersyukur Tuhan terus memberkati perusahaan ini. Berdoa untuk budgeting yang sudah kami lalui, Tuhan juga telah berkati untuk tahun-tahun ke depan ini ya Tuhan. Bukan tahun yang mudah di dalam tahun politik, tapi kami percaya ada Tuhan yang menjadi sumber berkat kami. Kami tidak takut untuk menjalani tahun depan, karena kami percaya Tuhan akan memberkati perusahaan ini. Terima kasih Tuhan, oleh karenanya kami bersyukur hari ini. Kami juga berdoa ya Tuhan, untuk orang-orang yang sedang di dalam pergumulan untuk kesehatannya. Kami berdoa untuk Bapak Vicky, Tuhan berkati untuk Ibu Stefani, Tuhan berkati untuk Ibu Natali, Ibu Media, Tuhan berkati Ibu Lydia, Tuhan juga berkati secara khusus untuk Saudari Gisel di dalam masa penyembuhan setelah operasi. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk Saudara Ethan, anak daripada Ibu Lydia, Tuhan juga berkati di dalam masa penyembuhan juga setelah operasi. Kami percaya Tuhan, segala sesuatu yang ada dalam dunia ini Tuhan adakan, Tuhan izinkan ada untuk membantu manusia, untuk boleh menjadikan manusia mengerti itu semua dalam kendali Tuhan. Kami berdoa ya Tuhan, setiap orang-orang yang sedang dalam kelemahan tubuh ini, Tuhan jamah, Tuhan berkati, Tuhan sembuhkan, dan kami percaya Allah yang Maha Kuasa adalah Allah yang menolong kami. Terima kasih. Ini doa kami ya Tuhan, sekali lagi Tuhan berkati, khususnya mereka yang ada di ruangan ini. Kau turun berkat atas kami semua. Apapun menjadi pergumulan kami, Tuhan menjawabnya. Terima kasih, ini doa kami. Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa dan beriman berseru bersama. Amin. Kita akan mengakhiri ibadah hari ini. Saya mengundang Bapak Ibu Saudara-saudari untuk bangkit berdiri. Masih tetap dengan sukacita, kita nyanyikan lagu Hai Siarkan di Gunung dan Selamat Hari Natal. Hai siarkan di gunung, di bukit dan di mana jua. Hai siarkan di gunung, lahirnya Al-Masih. Di waktu kaum gembala menjaga dombanya, terpancar dari langit cahaya mulia. Hai siarkan di gunung, di bukit dan di mana jua. Hai siarkan di gunung, lahirnya Al-Masih. Bait kedua. Gembala sangat takut ketika mendengar nyanyian bala sorga gempita
menggegah. Hai, siarkan di gunung, di bukit dan di mana jua. Hai, siarkan di gunung, lahirnya Al-Masih. Bait yang ketiga. Terbaring di palungan yang hina dan rendah, sang bayi menyampaikan selamat dunia. Hai, siarkan di gunung, di bukit dan di mana jua. Hai, siarkan di gunung, lahirnya Al-Masih. Dilanjutkan lagu Selamat Hari Natal. Selamat Hari Natal. Sambil bersalam-salaman Bapak Ibu Saudara-saudari kepada teman yang di belakang, di depan, kanan, kiri semuanya. Ucapkan selamat Natal tahun baru. Selamat Hari Natal, selamat Hari Natal, selamat Hari Natal dan tahun baru. Salam bagimu, salam bagimu sekalian. Selamat Hari Natal dan tahun baru. Selamat Hari Natal. Selamat Hari Natal. Selamat Hari Natal. Selamat Hari Natal dan tahun baru. Salam bagimu sekalian. Selamat Hari Natal dan tahun baru. Selamat Hari Natal dan tahun baru. Ya, kita akan lanjut dalam doa penutup dan berkat yang dibawakan oleh Bapak Pendeta. Bapa kami yang di surga, kami mengucap syukur untuk kesempatan ini ya Tuhan. Dan biarlah ketika kami mengakhiri akan ibadah ini, ibadah perayaan Natal di tempat ini, Tuhan sendiri yang menurunkan berkat atas kami ya Tuhan. Kiranya berkat atas nama Bapa yang mengasihi kami semua sebagai orang-orang yang Tuhan sudah tebus. Melalui Yesus Kristus Tuhan kami, yang sudah lahir menjadi manusia, yang hari ini kami ingat kembali, Engkau sudah mengorbankan diri buat kami. Dan juga penyertaan daripada Roh Kudus, yang menyertai kami dari siang hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Terima kasih. Terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Ibadah telah selesai. Selanjutnya dilanjutkan untuk seksi acara kepada Ibu Sulis maupun KLC ya.
Teman-teman, teman-teman kita foto dulu teman-teman. Ibu dulu. JJ. JJ, foto. Pak Sandy mana ya? Pak Sandy. Pak Sandy mana ya? Saya di depan. Selamat Natal, Mbak Dilo, terima kasih. Ya, kayaknya keluar ya. HDCS. Aduh, maaf. Sama ibu dulu aja. Ya udah, ayo. Pak Pendeta. JJ.